يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحيم بالمؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على العالي صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, al-karimil ghaffar, alladhi yasjudu wa yusabbihu lahu kullu ma fil bahri wal bar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyihil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min yaumi risalatihi ila yaumil mahsyar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'il ibadihi ajma'in wa ala jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Khususan musannif hadzal kitab asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribar, Allah yaghfir lahu dhunuba wa yarhamhu wa darajati fil jannah, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain lahu lana wa huwa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para orang tua-tua kita, para sesepuh kita, para tokoh masyarakat kita di lingkungan masjid
Al-Qadar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tentunya saya hormati pula para asatid, para hujat yang hadir di tempat di majelis kita, di taklim kita pagi ini, yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim mahabbah kami kepada Bapak Ibu sekalian. Tentunya terkhusus juga untuk DKM Masjid Al-Qadar, Ustadz Teko beserta seluruh jajaran pengurusnya, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugasnya, menyemarakkan, memakmurkan Masjid Al-Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi. Kita melanjutkan kajian kita masih terkait dengan akidah, hal-hal yang bisa membawa kita kepada kufur dan maksiat, menyebabkan iman kita menjadi rusak. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai kajian kita, mari baca Al-Fatihah sekali lagi, khususnya untuk para orang tua kita yang sudah berpulang, para saudara-saudara kita yang sedang sakit. Wabil khusus tadi sudah disebutkan Ustadz Teko, silahkan disebutkan sekali lagi. Kita kirimkan Fatihah untuk beliau-beliau yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, segera diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan dan kebugaran seperti sedia kala. Dan untuk kita semua yang hadir di majelis ini, Allah berikan sehat afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah diberikan kepada Allah, kita putra-putri yang sholih dan sholihah. Kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khotimah. Ana hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan baca kitab ini, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Udah lama juga nggak baca kitab ini, kemarin terseling dengan tema-tema yang lain mulu, jadi kita pagi ini baca kitab ini biarpun nggak terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu sebentar. Ini masih terkait dengan yang kemarin. Kita kehati-hatian kita, jangan sampai kita melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang nggak kita sadari, iman kita sudah rusak, kita menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa man qala mustakhifan, dan menjadi kufur juga man orang kola yang berkata, siapa man, mustakhifan, dalam keadaan dia menganggap remeh ataupun menghina. Jadi ada orang nanti berkata seperti ini, tujuannya meremehkan, menghina, itu bisa merusak keimanan. Syabi'ta minal Quran, ini ada orang, misalkan orang rajin membaca Al-Quran, taruhlah Ustadz Teko rajin membaca Al-Quran, terus kita mengatakan begini ke orang itu, ente baca Quran mulu, emang bisa kenyang apa dengan baca Al-Quran? Nah itu nggak boleh, karena sering tuh kita begitu. Ada orang rajin ibadah, ada orang baca Al-Quran, kita katain begitu, ngeledek kita sama dia, merendahkan kita sama dia, menghina kita sama dia, kita katain begitu. Syabi'ta minal Quran, ente ngaji mulu sih, baca Quran mulu, emang kenyang ente baca Al-Quran? Itu nggak boleh. Makanya kadang hati-hati kita kan ya, kadang bercanda ya boleh bercanda, tapi bercanda juga hati-hati. Maka kata dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan itu, ana zaimu baitin fi ausatil atau fi wasatil jannah. Kata Rasulullah, aku itu akan menjamin suatu rumah di surga nanti, di tengah-tengah surga nanti. Ini kata Rasulullah, jaminan Rasulullah. Allah menjamin orang yang melakukan ini akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Di antaranya dijamin itu siapa? Liman tarokal kadhiba wa ingkana mazihan.
Ini terkait dengan ini juga. Jadi kita nggak boleh tuh ngatain orang kayak tadi. Terus yang dijamin juga itu kadang-kadang kita kalau bercanda itu kan kelewatan. Nah, kelewatan kadang kita kalau ngobrol gini bercanda bikin cerita-cerita kadang dikarang-karang. Ceritanya bohong, dusta. Tujuannya apa? Biar lawan bicara kita ini ketawa. Nah, biar senang sama kita. Kita kadang kalau ngobrol ceritanya ngalor ngidul kan gitu ya. Suka bikin cerita-cerita bohong. Terus biar penting yang kita ajak bicara ini lawan kita biar semangat sama kita. Biar bercanda, tertawa, ngakak sama kita bikin cerita-cerita bohong. Itu nggak boleh, ada hadisnya. Biarpun kita nih bercanda, tapi usahakan jangan sampai bohong. Kadang anak kita kan begitu, bukan anak kita juga begitu. Kadang kalau ketemu teman kita, kadang-kadang kita bercanda biar dia seneng atau apa, kita bohong. Nah itu wa ingkana masihan, meskipun kita bercanda. Jadi orang yang waliman tarokal kadhiba wa ingkana masihan itu Allah dijamin oleh Rasulullah akan mendapatkan tempat di surga. Sama seperti ini nih, kita nggak boleh ngomong sembarangan meskipun bercanda. Jangan sampai kita ada nih orang tadi kita sampaikan teman kita rajin baca Al-Quran, kita ledek dia, ente baca Al-Quran mulu emang kenyang. Nah, emang kenyang, bisa kenyang dengan baca Al-Quran. Kadang-kadang kan sering kejadian gini kan, ini sering ini kadang-kadang kita teman kita lagi rajin ibadah, baca kita ledek begitu. Atau yang lain lagi juga sama, awis sholata, rajin banget dia sholat, rajin banget sholat, mau sholat wajib, boleh sholat sunnah, rajin sholat sunnah. Kita ledek juga, ente sholat mulu kerjanya, emang kenyang ente sama sholat. Nah itu nggak boleh. Sering apa begini nih, iya kan? Sering kita nggak sadari bahwa semacam ini nih, kalau menurut kitab ini akibatnya fatal, bisa merusak keimanan kita. Ada orang baca Quran rajin kita katain begitu, ada orang sholat rajin kita katain begitu, ente sholat mulu, memang sholat bisa bikin kenyang atau apa, memang kenyang ente dengan sholat gitu doang, sana kita ledekin begitu. Itu bahaya kalau menurut kitab ini. Apalagi menurut kitab ini awiz zikro, ada orang rajin zikir nih, Ustadz Eko nih rajin zikir, habis sholat zikir. Tapi emang zikir itu bagus, kita harus membiasakan zikir, karena zikir itu mohon maaf di samping bisa menenangkan. Nanti kalau dalam Al-Quran kan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah itu kalau di dalam bidang medis juga zikir itu, ketika kita berzikir itu kita mengaktifkan dalam diri kita ini hormon-hormon yang baik, hormon-hormon yang sehat. Mengaktifkan juga dalam diri kita ini ketika kita berzikir itu, dalam tubuh kita ini hal-hal yang baik itu keluar semua. Maka sebenarnya zikir itu luar biasa. Maka kalau dalam hadis itu kan banyak disebutkan, apalagi kalau zikir-zikir, misalkan zikir istighfar aja dulu udah kita sebutkan. Zikir istighfar tuh hadisnya banyak. Siapa yang banyak membaca zikir istighfar, nah nanti rizkinya dimurahkan oleh Allah, ya kan? Itu hadisnya sahih banyak seperti itu. Zikir itu bukan hanya bisa menenangkan hati, tapi macam secara medis pun sudah teruji. Makanya orang-orang yang ya kita ini aja yang paling sederhana. Ketika kita kaget atau takut, Bu, biasanya ngapain kita, Bu? Ya kan? Kita membaca sesuatu, baik itu sholawat atau apa, yang bisa membuat hati kita menjadi tenang, yang bisa membuat kepanikan kita menjadi berkurang. Ada kebakaran lah sampai rumah kita kan takut, udah keluar semua, panik. Biasanya orang kalau panik keluarnya apa? Kalimat zikir, entah istighfar, entah Allahu Akbar. Nggak bakalan ada orang panik itu ngucapin yang jorok, itu nggak ada. Atau ngucapin kata-kata yang inilah. Secara alamiah sebenarnya manusia itu ketika dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka dia mengakui bahwa kita hanya bersandar kepada Allah, dan itu yang paling ringan adalah lewat zikir. Maka ketika ada orang yang rajin zikir, ya jangan kita katain, ente zikir mulu sih, emang kenyang apa zikir? Bahaya. Jadi kita jangan sembarangan. Jadi kan zikir itu kan banyak diperintahkan, baik dalam Al-Quran,
Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Banyak zikir itu, kalau banyak zikir diingat Allah. Banyak zikir akan ketika kita menghadapi sesuatu akan dimudahkan oleh Allah. Zikir kan enggak sesuatu yang tidak mudah. Kita biasakan zikir. Sehari itu kalau habis sholat itu kan, makanya kita habis sholat itu kan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu ada hadisnya juga sahih. Waktu itu Fatimah diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah itu kan nama Sayyidina Ali, kan berumah tangga. Secara ekonomi kehidupannya pas-pasan banget beliau itu. Nah, namanya perempuan, namanya susah ngapa-ngapain sendiri. Suatu ketika Fatimah ini ngeluh kepada abinya, kepada ayahnya Rasulullah, minta dikasih pembantu ceritanya, biar gak repot banget. Namanya Ali kan orangnya rajin ibadah, kemana berjuang mulu. Jadi kalau ngurusin urusan rumah tangga kan ibu-ibu, Fatimah lah ini punya anak Hasan Husain, sibuknya, repotnya minta ampun. Kata Fatimah, kepengen juga nih dikasih pembantu, biar ada yang bantu di rumah. Kata Nabi, pas dia merajuk begitu minta ke bapaknya. Kalau minta suaminya kan memang nggak mungkin. Namanya kadang kita rumah tangga kan begitu, biarpun sudah punya suami tadi ya, kalau kerepotan bilang ke bapaknya juga nggak, minta dibantu sama bapaknya. Iya, namanya kita alamnya seperti itu. Fatimah juga pernah begitu, karena kerepotan suaminya ngurusin umat mulu, dia banyak dakwah ibadah mulu, akhirnya kerepotan punya anak. Karena banyak berjuang keluar, Sayyidina Ali kan awal-awal dakwah Islam akhirnya kerepotan. Dia minta kepada Rasulullah agar diberikan pembantu. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, apakah engkau mau aku beri sesuatu yang lebih hebat, lebih bisa membantumu daripada seorang pembantu? Kemudian diberikan zikir yang tadi. Bacalah setiap habis sholat tadi subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, terus Allahu akbar 33 kali. Itu hadisnya sahih. Nah, itu ada istilah. Makanya kita biasakan tuh kan, habis sholat kita kadang begitu, ila ya rabbi anta maulana subhanaka subhanallah, di ujungnya itu. Jadi semua yang kita baca, zikir apa itu semua ada tuntunannya. Makanya itu sebenarnya kalau dicari-cari semua ada hadisnya. Maka yang kurang paham sebenarnya itu. Jadi nggak semua yang sudah ditradisikan oleh para sesepuh kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, itu kalau kita teliti dasar hukumnya semuanya ada. Cuman barangkali kita belum dapat ilmunya, pedomannya. Nah itulah makanya. Jadi itu kita nggak boleh ada orang rajin zikir kita katain kayak gitu, ente zikir mulu kerjanya, emang kenyang apa? Itu nggak boleh ya, hati-hati. Terus apalagi ini ada orang songong banget nih, aula akhoful kiamah. Saya mah nggak takut, saya mau kiamat. Sombong banget, apain kiamat mah nggak perlu ditakutin kiamat mah. Itu padahal mohon maaf, kita itu amal kita aja nih belum tentu bisa menjamin kita masuk surga, tapi kita dengan sombongnya mengatakan saya mah nggak takut sama sekali, mau kiamat ya kiamat aja. Padahal kita bekalnya belum apa. Padahal di kiamat nanti kan prosesnya panjang, sangat panjang. Kiamat itu dimulai dari kebangkitan kita dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Panasnya kayak apa di padang mahsyar sudah dijelaskan dalam pertemuan yang dulu. Digambarkan dalam hadis itu, matahari dekat dengan kepala kita, di ubun-ubun kita, di tengah kepala kita. Kalau sekarang matahari jaraknya itu 1490 juta kilometer dari kita aja. Kalau siang, kalau kemarau panasnya kayak gitu, coba Bapak Ibu bayangin kalau matahari nanti cuma 1 mil, 1 kilo lebih dikit, itu panasnya kayak apa itu? Hangus. Makanya kan dalam hadis itu digambarkan dari kiamat nanti kan mataharinya segitu, keringet orang itu kan dulu udah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan yang dulu, keringet orang itu macam-macam ya, tergantung amalnya lagi-lagi. Makanya kita jangan terlalu sombong ya, kita udah kira-kira cukup belum amal kita, ibadah kita, yang tahu ya diri kita sendiri sama Allah. Kan digambarkan dalam hadis itu,
Dalam riwayat Sulaiman bin Amir, nanti di hari kiamat nanti ketika matahari itu sangat dekat demikian itu, kira-kira hanya 1 mil, panasnya luar biasa, itu orang-orang sesuai dengan amalnya, keringetnya itu saking panasnya kan beringet tuh, berkeringet. Kalau kita aja Kak, kalau siang hari aja nggak ada AC, kemarau ini kan keringet kata grobios gitu kan, banyak. Nah itu keringet pada nanti hari kiamat sampai netes di Pajamul Mahsyar itu, ada yang keringetnya itu masih sebatas, saking panasnya itu sebatas mata kaki, keringetan sebatas mata kaki, kira-kira dikit tuh banyak tuh. Bayangin aja tuh kita kayak kita banjir itu semata kaki, ya masih mending sih semata kaki masih bisa jalan, tapi bayangin seperti itu keringet segitu sampai ada semata kaki, karena keringet yang banyak itu keluar sampai bisa kita, keringet kita mengalir seperti banjir itu semata kaki, itu masih mending. Ada yang sampai ila rukbatayhi, ya kan, keringet kita itu menjadi sebatas lutut. Kebayang nggak keringet sebatas lutut kayak banjir, keringet bau nggak Tad? Itu bagaimana itu ya kan, keringet bau. Nanti keringet kita di hari kiamat itu di Yaumul Mahsyar itu dikatakan dalam hadis Nabi ini riwayat Muslim, sampai sebatas, ada sampai sebatas lutut. Jadi ala qadri a'malihim, tergantung amal kita di dunia. Ya, kalau modelnya kayak kita ini enggak keringetan, alhamdulillah, insya Allah, amin amin ya Allah ya. Kalau modelnya kayak kita ini, sholat wajib doang masih telat-telatan, zikirnya kurang, sedekahnya masih kurang, apa-apanya masih kurang, yang istri suka bantah suami, yang suami suka nyakitin istri, macam-macam lah kadang-kadang kita itu. Ya bayangin aja nanti keringat kita kayak apa nanti di sono, sesuai dengan amalnya, ya kan? Yang masih sama orang tua suka bantah. Nah ini kita tinggal bayangin sendiri bagaimana apa namanya keringat kita. Ada yang sampai sebatas apa namanya lutut kita. Ada lagi wa minhum may yakunu ila haqwahi, ada yang sebatas pinggang. Ini udah mulai susah nih kalau keringat sampai kita sampai pinggang. Bayangin kalau banjir, air sudah nyampe pinggang, jalan kita sudah susah. Ini di akhirat nanti seperti itu, tergantung amal kita. Ini yang paling repot ini ketika kita sudah seperti ini, ketika sampai ke mulut kita. Ini ada yang sampai segitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh keringat kita itu sampai ke mulut kita. Kita banjir, kebanjiran, air sampai mulut kita setinggi ini. Gimana coba? Hah? Mau napas danga-danga, alirannya kenceng, ya kan, kita mau napas itu kan susah. Kalau nggak gitu kita dangain kepala, agak miringin. Nah itu dibayangin seperti itu. Maka ada orang mengatakan dengan mau kiamat, belum nanti mohon maaf melewati as-sirat, ya kan, melewati as-sirat. Sirat itu digambarkan adaku minas sya'ri wa haddu minas saif, lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah itu kita bayangin. Nah ini kan sesuatu yang sangat mengerikan kalau amal kita hanya, makanya kita ajarkan berkali-kali, kita yang amal yang kecil-kecil itu jangan disepelein Bapak Ibu. Amal yang kecil-kecil yang kelihatan sepele-sepele itu loh, ada duri di jalan kita singkirin biar nggak kena orang, itu amal-amal yang sepele. Ada kita punya tanaman nih, mohon maaf, kita misalkan menanam pohon kita berbuah, ada burung di situ makan, ya kalau burungnya nggak banyak, cuman 1-2, ya biarin. Itu amal yang kelihatan sepele, tetapi itu bagi orang beriman kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, itu pahala yang menolong kita gitu loh Bu. Kan dulu udah pernah kita ceritakan. Ibu kenal nggak Imam Al-Ghazali Bu? Pernah dengar nggak nama Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali itu penulis kitab yang luar biasa, kitabnya Ihya Ulumuddin. Ibadahnya luar biasa, kita mah nggak bisa nandingin Imam Ghazali. Tapi ketika Imam Ghazali itu meninggal,
orang-orang itu bermimpi, orang-orang bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, ente enak banget. Jadi mimpi itu, dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa Imam Al-Ghazali itu di surga yang penuh dengan kenikmatan, memakai baju kebesaran surga. Ditanya sama orang-orang dalam mimpi itu, Imam Ghazali ente enak banget di surga paling tinggi, dikasih kemuliaan oleh Allah seperti itu. Apakah karena ilmu ente yang ente banyak ngarang kitab itu, kitab ente banyak dibaca orang seluruh umat Islam di dunia, itu yang buat ente masuk surga? Kata Imam Ghazali, enggak, bukan itu. Apa karena ibadah ente yang luar biasa tuh? Enggak juga, kata Imam Ghazali. Ternyata apa? Karena hal yang sepele gitu loh, hal yang sepele. Maka kita itu jangan menganggap hal-hal yang kecil. Kebaikan kecil itu kalau kita lakukan ikhlas, itu bisa jadi yang mengantarkan kita ke surga. Imam Ghazali itu ketika ditanya begitu, apa jawabannya, kisahnya itu? Saya masuk surga gara-gara seekor lalat. Dari seekor lalat Imam Ghazali itu masuk surga, Bapak Ibu, bukan karena amalnya, bukan karena kitab-kitabnya, tapi karena pengakuan beliau karena hanya seekor lalat. Saat itu Imam Al-Ghazali lagi nulis kitab, ngarang kitab. Kalau zaman dulu ngarang kitab itu pakai apa, Bu? Tinta kan, dicelupin gitu, terus pakai ujungnya pakai pena, atau pakai, kalau ini kayak apa, bulu itu apa namanya, bulu ayam apa ujungnya itu kan, nah itu dicelupin gitu, mau buat nulis kitab. Nah pas Imam Ghazali mau nulis ini, Bu, mau nulis kitab, mau nulis buku, itu ada lalat, Bu, nemplok di tempat, menclok di tempat tintanya ini. Lalat ini kayaknya kehausan. Pas Imam Ghazali mau masukin tintanya, penanya itu ke tempat tinta itu, dia dilihatnya lalat kayaknya kehausan. Dia minum tinta itu, lalat itu. Akhirnya apa? Dibiarin sama Imam Ghazali. Dia nggak melanjutkan menulis, dibiarin dulu lalat itu sampai kenyang, kemudian terbang. Sepele nggak, Bu, itu? Sepele nggak? Cuma membiarkan lalat itu loh, Bu, minum karena kehausan. Nah ternyata itu yang menjadikan Imam Ghazali masuk surga. Pernah dulu dengan kita ceritakan juga dulu, Umar bin Khattab, ya kan? Umar bin Khattab itu masuk surga ketika orang-orang Umar bin Khattab itu sudah wafat, orang-orang Madinah ngimpi. Itu apa masuk surga yang ketika ditanyakan, Umar, ente enak bener di surga tuh, nangkring begitu, tempat enaknya, tempatnya indah banget, nikmatnya banyak begitu, ente juga kelihatan lebih bercahaya. Apa ini? Apa rahasianya, ditanyakan penduduk Madinah ketika itu? Apakah karena keadilan ente? Kalau Umar bin Khattab kan terkenal adil banget kan, ketika menjadi khalifah adil banget, tiap malam inspeksi masyarakat, rakyatnya diinspeksi langsung kalau malam. Jadi nggak siang, nggak bawa kamera gitu, nggak, dia justru pelan, sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab itu rakyatnya yang nggak sejahtera mana, dibawain sendiri tepung, diapain biar tahu keadaan rakyatnya. Apakah karena keadilan ente yang seperti itu? Anaknya berdosa, dihukum sendiri sampai meninggal. Abu Syahmah itu kisahnya dalam berbagai literatur disebutkan. Itu keadilan Umar bin Khattab luar biasa. Ditanya orang-orang, Umar, ente masuk surga karena keadilan ente sampai gelar ente Al-Faruq bukan? Bukan, kata Umar. Enggak. Karena ibadah ente? Enggak juga, kata Umar. Lalu apa yang membuat ente masuk surga, ditanya orang ketika itu? Gara-gara apa? Dulu udah kita sebutkan, burung emprit, burung apa namanya, gelatik, burung gereja gitu, semacam itu, sepele. Masuk surganya Umar, kata Umar sendiri itu gara-gara waktu itu dia lewat gang Madinah begitu, ada burung dimainin sama anak-anak kecil gitu yang sedang main. Burung itu diikat, dilepas, ditarik kayak layangan gitu, dilepas, ditarik, dilepas terbang tuh, ditarik lagi sama anak-anak itu. Bisa namanya bocah iseng, bocah kecil kan sedangnya begitu. Umar saat itu kasihan, burung itu udah tidak berdaya buat mainan begitu, dilepas ditarik, akhirnya dibeli sama Umar. Ayo sini burungnya, saya beli, kata Umar. Dibeli sama Umar. Terus setelah dibeli, dilepas sama Umar. Nah gara-gara itu Umar masuk surga, gara-gara melepaskan burung. Jadi ini hal yang sepele. Dalam hadis riwayat Bukhari sahih juga disebutkan, mohon maaf, bahkan ada seorang wanita pelacur. Kalau wanita pelacur kira-kira, Bu, masuk surga apa masuk neraka, Bu?
Kalau wanita pelacur ini kalau secara hukum dzahiriyah ya, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Banyak kebaikannya apa banyak dosanya? Setiap hari melayani segitu banyak orang, melayani dalam hati yang jelek. Kalau melayani kayak Ustadz Eko ya bagus, melayani masyarakat. Ya, ini kan ada anak orang pelacur, pelanggannya banyak karena dia pelacur idaman, pelacur paling cakep di situ. Kalau dulu zaman dulu kan banyak lokalisasi, alhamdulillah sekarang udah berkurang gitu ya. Dulu kan kalau di Jakarta Utara apa itu namanya? Apa dulu Jakarta Utara yang udah ditutup itu? Oh iya. Nah itu dulu ada kan banyak. Nah itu ada loh Bu dalam hadis sahih itu, wanita pelacur udah terang-terangan berlebihan dosanya hanya karena hal sepele Bu. Suatu ketika dia pulang dari prakteknya itu di jalan, dia ngelihat seekor anjing loh Bu. Anjing itu kalau kehausan bagaimana Pak? Kan gitu, mangap-mangap gitu kan, sampai liurnya itu netes-netes. Saking hausnya tuh anjing. Ya, nama kemudian melihat hal itu tuh tersentuh naluriahnya sebagai seorang wanita. Wanita itu kan biasanya kasih sayangnya lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Wanita itu hatinya lebih mudah tersentuh, maka kalau ada wanita kok lebih nggak tersentuh dibandingkan laki-laki, cuek aja. Nah itu perlu dipertanyakan kewanitaannya tadi. Ya kan wanita tuh begitu biasanya kan, kalau ada wanita kok kasar banget, tutur katanya kasar, perilakunya apa, itu perlu ditanyakan dulu kewanitaannya. Nah ini sekelas wanita yang nakal, wanita mohon maaf sebutannya wanita jalan, melihat anjing yang kehausan sampai mangap-mangap lidahnya air liurnya netes, dia kasihan. Waktu itu kebetulan berada di tempat terbuka, namanya Arab kan panas. Nah kebetulan di situ ada sumur. Wanita itu karena takut kasihan lihat anjing, sendalnya dicopot Bu, sepatunya tuh dicopot, dia turun ke sumur ngambil air itu, karena situ ada satu-satunya air yang ada di situ. Dia ambil air dengan menggunakan sepatunya, naik lagi ke atas, diberikan kepada anjing, dikasih minum. Nah hanya itu. Kira-kira apa Bu? Yang diberikan minum itu anjing, yang dalam sebagian syariat kita, menurut para ulama salaf kita, anjing itu hewan yang najis. Nah ini memberikan minum kepada hewan yang oleh sebagian ulama kita mayoritas dianggap sebagai najis, itu bisa membawa seperti itu. Ketika pada masa itu orang wanita itu meninggal, sama masyarakatnya diimpiin bahwa wanita yang jalan itu ternyata termasuk ahli surga. Kaget kan ketika ditanya, ternyata itu juga karena hanya gara-gara seekor anjing, ngasih minum anjing loh Bu. Makanya kalau kita makanya ini termasuk di kita keseharian kita itu, kadang kita yang paling ribet, tapi ya ini memang kejadian kan. Kucing kan, kucing itu serba salah kita Ibu ya. Binatang kucing nih loh, kan kucing itu memang akrab dengan kita ya, keseharian kita. Kita itu kadang kalau nggak tega kan kalau sama kucing itu. Kucing itu kan maunya yang gelibet di rumah kita mulu kan, kita nggak kasih. Kayak ini kan di masjid, kucing kan banyak banget nih. Nah ini jangan disepelein loh Bapak Ibu. Kita ngasih makan kucing itu, ya kita ngasih minum anjing aja pahalanya seperti itu. Apalagi kucing yang dia binatang yang ini, tapi gitu kan. Tapi kan masalah juga kucing itu, kalau kita dalam kehidupan kita praktekin dalam kehidupan sehari itu, bikin di satu sisi kadang-kadang kita pengen berbuat baik kepada binatang, tapi kadang-kadang juga ini karena kebiasaan kucing itu. Coba perhatiin Bapak Ibu, kucing itu kalau kita kasih makan sekali aja 2 kali, pasti nyamperin terus ke rumah kita, betul nggak? Kucing itu loh, kucing kalau kita kasih makan sekali 2 kali, pasti nyamperin terus ke rumah kita, ya kan? Tapi kalau kita nggak kasih makan kan nggak tega juga. Tapi kalau kita masih makan sekali 2 kali, pasti tuh, apalagi kalau udah sering, udah pasti tuh langganan. Nah kucing itu keistimewaan diantaranya, kalau kita sering ngasih makan dia itu,
Perhatiin aja. Kalau kita perlakukan dia dengan kasih sayang. Kucing itu yang paling kita benci apanya, Bapak Ibu? Apanya yang paling kita benci? Berakannya kan Bu ya, nya kan Bu ya, baunya luar biasa sama kencingnya Ibu ya. Nya terutama yang sering jadi masalah itu. Kucing itu coba perhatian, kalau kita pernah ngasih makan dia, nggak bakalan dia berak di rumah kita, pasti di tempat lain. Ini perhatiin coba, kencing kucing itu tahu diri, yang diberakin pasti orang yang nggak pernah ngasih makan dia. Bener, tapi ya itu repotnya ketika kita dalam masyarakat. Misalkan mohon maaf, kita di rumah kita nih ada kucing, sering kita kasih makan, biarpun bukan kucing kita, kucing liar, tapi sering kita kasih makan di rumah kita. Dia akan datang ke rumah kita, tapi coba deh perhatiin, pasti dia jarang berak di rumah kita, tapi beraknya di tetangga kita, kan jadi masalah. Jadi masalah kan apa? Tetangga kita komplain sama kita, karena apa? Kita yang sering ngasih makan kucing, padahal bukan punya kita. Ini kalau mohon maaf, kalau di komplek sering kayak gitu Bu. Jadi masalah itu kan, orang juga macam-macam. Gara-gara kucing bisa berantem sama tetangga Bu. Kita dikritik tetangga, padahal kita niat baik sekedar ngasih makan, tapi itulah kucing. Binatang itu demikian. Binatang itu punya naluriah. Kita sayang dia, tahu dia. Ini akan datang ke rumah kita. Sikapnya juga beda sama yang lain. Kalau sama orang yang nggak pernah ngasih makan dia, kalau nggak pernah ngasih makan dia, dipegang aja nyakar dia, tangannya maju dulu. Tapi kalau sama kita yang suka ngasih makan, manja dia, tahu-tahu datang ke kita langsung gulung di depan kita tiduran. Itu namanya binatang. Itu kasih sayang. Makanya kayak gitu. Itu sesuatu yang asal kita melakukan ikhlas karena Allah. Ya kalau kita mengandalkan ibadah kita kadang-kadang kurang. Dalam hadis itu disebutkan banyak. Yang berpahala sedekah itu tumitul adza anitorik, tadi kita sampaikan. Membuang duri, ada paku di jalan, Bapak Ibu lihat lewat, oh ini bahaya nih bagi kalau kena orang, ada paku di jalan, Ibu pulang dari masjid atau di jalan, kita pinggirin biar nggak kena orang. Itu sederhana nggak Bu? Itu bisa jadi yang membawa Ibu ke surga, karena hadisnya banyak yang menyatakan seperti itu. Ada pohon pohon nih, dahannya, rantingnya turun ke jalan, membahayakan. Misalkan orang naik motor atau apa, kalau kena itu, kalau naik motor kena itu kan bahaya juga kalau mata. Kita potong tuh pohon dan ranting itu kita potong, itu loh Bu, bisa menjadi sababiah kita masuk surga. Jadi itu kebaikan-kebaikan sederhana, itu hadisnya banyak seperti itu. Kita nanam pohon, nanam buah, kita biarin ketika ada burung makan, itu bisa jadi itu yang membuat kita. Atau ada orang, misalkan ini pohon, kita nanam pohon di pinggir jalan, di pinggir rumah kita, pohon itu rindang, ketika musim kemarau tiba panas, kita pohon kita yang rindang itu buat berteduh orang, itulah yang bisa jadi mengantarkan kita ke surga. Jadi jangan disepelein hal-hal yang begitu. Kadang-kadang ini yang mengurangi sensitivitas kita itu seperti itu. Kebaikan-kebaikan yang sebenarnya kelihatan sepele begitu, tapi jangan disepelekan. Allah tidak melihat sesuatu itu dari kecil besarnya, tapi dari manfaat dan keikhlasan kita. Itu maka dalam hadis sahih itu sebutkan banyak. Kadang-kadang sesuatu yang sepele itu, maka kadang-kadang kan kalau kita mohon maaf sholat atau zikir, itu kan kadang-kadang kita belum tentu ikhlas. Kita sholat nih misalkan, biar kelihatan dipuji orang, orang sholatnya rajin banget. Nah kadang-kadang kan kita masih ada unsur riya. Ya kan, kita sholat bisa jadi masih ada unsur riya, biar dibilang orang, itu orang soleh banget dah, solehah banget, sholatnya rajin. Nah kalau kita zikir juga sama, bisa jadi masih ada unsur riya, itu orang zikirnya cakep banget, kuat banget, cakep. Tapi kalau hal-hal yang kecil gitu nggak ada orang lihat, ada paku kita pinggirin, ada riya nggak di situ? Enggak. Pasti kita, ada ini kita singkirin biar nggak kena orang. Pasti kita ikhlas dari dalam hati kita. Ini kan ikhlas. Hal yang sepele, amal yang sepele, tapi kita benar-benar ikhlas. Nah ini yang diterima oleh Allah. Ibadah tapi sholatnya, tapi kita nggak ikhlas, belum tentu ikhlas, masih ada unsur riaknya dikit-dikit. Nah itu masih nanti tergantung Allah. Tapi yang begitu-begitu tuh nggak terasa kita. Justru ternyata seperti itu yang sering mengantarkan orang ke
surga. Karena keikhlasan itu loh, manfaat itu loh, yang kita tidak ada pamrih apa-apa, melakukan itu benar-benar karena Allah untuk kebaikan orang lain, itu yang bisa jadi mengantarkan kita ke surga. Makanya itu jangan sepelekan kebaikan. Jadi kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau alqa wajhaka walau alqa akhaka ala wajhin talqin. Jadi kalian itu, kata Rasulullah, jangan menyepelekan kebaikan-kebaikan yang kelihatannya kecil banget, meskipun itu sekedar apa, walau an altalqa akhaka biwajhin talqin, walau an alqa akhaka biwajhin, meskipun itu hanya sekedar bersenyum, tersenyum ketika ketemu orang. Jadi kata Nabi, kesenyum ketemu orang itu sedekah. Apa? Itu khalu surur, membuat orang lain ketemu orang. Kalau kita senyum ketika ramah, seneng nggak orang, Bu? Kita tegur, kita ramah, jangan ketemu orang cembetut aja, ya kan? Kita ketemu orang senyum, mukanya berseri-seri, ramah. Ini tuh kalau kita nggak bisa amal yang berat-berat, ya amal yang kecil-kecil gitu aja. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa jadi mengantarkan kita ke surga. Kok udah jam 6 ya, Tab? Baru sebaris, Tab? Iya, baru sebaris saya. Belum ada. Mau ditanyakan, ada mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau mau ada. Mau tanya? Ya, barangkali ada mau ditanyakan. Boleh Pak, apa aja? Ya apa aja Pak, mari silakan. Mari Pak, silakan. Ya, Pak. Misalnya zikir itu kita kan ada 4 bait, misalnya seperti contoh kira-kira Abdullah saat bicara, misalnya saya membaca subhanallah walhamdi, subhanallah walhamdi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Subhanallah walhamdi, subhanallah walhamdulillah, Nah. la ilaha illallah. Kira-kira itu cukup tidak? Kita zikir itu yang kita bisa. Jadi zikir itu ada yang namanya zikir maksurat dan ghairu maksurat. Jadi zikir maksurat itu apa? Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi yang dianjurkan. Itu termasuk yang Bapak sebut tadi, namanya zikir maksurat. Disebutkan dalam hadis, kalau kita zikir yang bagus kita baca apa diantaranya? Subhanallah wa bihamdi, itu namanya tasbih. Alhamdulillah, itu namanya hamdalah, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu salat, itu dianjurkan semua. Nah, Bapak baca itu sebanyak-banyaknya dalam berbagai kesempatan, daripada nganggur baca, Bapak baca itu. Itu faedahnya luar biasa Bapak, disebutkan dalam banyak hadis itu. Jadi zikir itu yang simpel-simpel, yang pendek-pendek nggak apa-apa. Sebanyak-banyaknya kita baca daripada mohon maaf bengong, apalagi ngomongin orang, apalagi melakukan hal yang bermanfaat. Baca aja itu sebanyak-banyaknya di berbagai kesempatan. Kalau Bapak lagi ngapain sambil baca itu. Makanya kalau orang-orang zaman dulu itu kita perhatikan, Bapak, ibu-ibu zaman ibu-ibu kita tuh loh, Bu. Kalau ngomong anak dan zaman dulu, ya kan, nyusuin anak, pakai itu kan sambil dinyanyiin, diselawatanin kan Bu ya. Ya sambil nyapu gitu, namanya ibu-ibu, ya kan begitu, apa aja dibaca. Nah itu jangan disepelekan kayak gitu-gitu itu. Jadi maka itu apa, karena kita yang kebiasaan begitu tuh, jangan dikata salah lah itu. Itu anak-anak kita ngaruhnya bukan hanya ke kita, Bu. Kita mohon maaf, kita punya anak bayi aja misalkan nih, kita anak bayi, kita tidurkan dia dengan baca, karena kita nyanyiin dia dengan sholawat misalkan, itu akan sampai ke dalam hati anak itu. Nanti ketika anak itu sudah bisa berpikir atau dia sudah bisa mendengar, nanti kalimat itu yang pertama kali akan dicari oleh dia ketika dia sudah, pikirannya sudah hidup. Itu akan dicari, Bu. Dulu saya waktu kecil, itu jangan dikira, itu akan melekat dalam hatinya, Bu. Nah itu yang penting. Makanya zikir-zikir itu, maka kalau kita mengasuh anak kita itu, jadi dalam tradisi, dalam ilmu kesehatan, bahkan ketika anak kita ini, kita hamil nih Bu, kita hamil, mohon maaf, kita hamil sudah umur 4 bulan ke atas, itu sangat dianjurkan kita kalau apa-apa waktu senggang atau apa, banyak berzikir. Apa? Karena ketika menurut
ilmu kesehatan, ilmu pasti, ilmu modern pun udah terbukti di dalam penelitian itu. Ketika bayi itu sudah umur 4 bulan lebih, itu dia sudah bisa mendengar suara dari luar dan dia bisa membedakan mana suara ibunya mana enggak. Maka ketika kita baca itu sejak di dalam kandungan, makanya kalau dalam kitab itu kalau kita pengen anak kita soleh itu ya bukan hanya pas ketika dia sudah lahir kita ajarin apa, bahkan ketika masih dalam kandungan itu kita ajarin. Kalau dalam pewayangan kan sekedar pewayangan. Kalau orang-orang tua kita zaman dulu itu, kalau ada yang suka wayang nggak Bapak Ibu? Ada yang suka wayang nggak? Kalau wayang orang Betawi ya nggak kenal mungkin ya. Kalau orang Jawa kan kenal wayang. Wayang itu ketika Arjuna itu anaknya yang istrinya namanya Subadra itu hamil, anaknya siapa itu yang ahli panah itu, yang meninggal kasihan itu. Nah itu kan ngajarin ilmu peperangan ketika anaknya masih dalam Abimanyu, ya kan? Abimanyu kalau cerita wayang kan memang itu begitu. Itu kan diajarin oleh bapaknya Arjuna itu ketika masih dalam kandungan umur berapa bapaknya mengajarkan strategi perang. Ya ketika itu lahir ternyata ya memang jago perang. Ya itu ketika didengarnya. Jangan kan itu yang sepele itu karena sekedar benar enggaknya kan masih antara kisah itu nyata apa enggak nyata, tapi itulah kenyataannya. Maka ketika kita hamil tuh makanya kan sering Bu ya, kalau hamil nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Ya emang bener, anak kita nih denger Bu, ibu hamil suka ngatain orang, anaknya ntar ngikutin loh Pak, karena udah dari dalam direkam loh Bapak Ibu. Jangan sembarangan, makanya kata orang hamil suruh berkata yang baik-baik, jangan suka bohong. Ini anaknya ini merekam. Makanya kalau kita ini kan kadang orang tua juga bapaknya suruh rajin baca Al-Quran, maknya ya kalau nyapu hamil itu sambil baca sholawat, itu terekam oleh makanya zikir seperti Bapak tadi, sebisa-bisanya kita itu biasakan zikir. Kalau habis sholat ya jangan lamcing, lamcing kan? Begitu salam langsung lamcir ya, ngacir. Nah itu jangan dibiasakan. Kalau kita habis sholat ya biarpun seberapa ada jari kan, kalaupun kita nggak bawa tasbih, ini Allah memberikan kita macam-macam tangan, ini ada ruas-ruas jarinya, ini kan diantara fadilahnya kita bisa menghitung nih di sini. Kita hitung nih zikir kita ya, subhanallah subhanallah subhanallah. Kalau 10 kan 30 ditambah 3 33. Subhanallah subhanallah subhanallah. Kan pendek banget. Jadi paling enggak mohon maaf paling enggak pertama istighfar jangan dilewatkan. Yang kedua sholawat, itu kalau kita nggak sempatnya itu jangan lupa istighfar sama sholawat. Istighfar itu membuka segala macam kemudahan, sholawat itu ya itulah kita ini mau mengandalkan apa sih kalau nggak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal istighfar, minimal sholawat. Kalau masih cukup ya tadi ditambahin kayak Bapak pendek-pendek subhanallah terus alhamdulillah Allahu Akbar. Barangkali itu Pak ya, udah jam 6 lewat. Ada mungkin bertanyakan sebelum kita tutup? Oh iya Pak, enggak. Ini Pak masalah yang itu Nabi lagi taklim kan di situ banyak yang kaya dan ada salah satu yang miskin. Ya Rasul, saya tidak punya harta seperti mereka, bagaimana aku beramal. Itu kan kata Rasulullah, ya itu amalan itu. Nah itu yang saya dapat. Nah terus Pak, kita kan biasanya setelah baca subhanallah itu langsung bertahlil. Ya Pak Sholat. Tapi ada sebagian mengatakan bahwa itu tidak ada tuntunannya dari Rasul, tidak ada. Apalagi kita doa dan tahlil itu nggak ada dalam. Rasul tidak pernah mengajarkan untuk bertahlil atau berdoa. Nah sekarang saya tanya, tahlil itu isinya apa? Tahlil itu bahasanya, sebutan tahlil itu apa sih aslinya? Kalimat tahlil, tahlil itu apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah disuruh baca nggak kita Pak? Kita disuruh baca la ilaha illallah nggak Pak? Nah itu aja malah paling utama la ilaha illallah. Syahadat kita itu syahadat yang pertama Pak. La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah itulah kearifan ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, kiai-kiai kita zaman dulu. Kalau kita itu orang sibuk, kadang-kadang tuh baca-baca gitu aja nggak
sempat makalah diramu sebuah kegiatan yang bisa itu daripada mohon maaf bapak takziah, ada orang meninggal, datang doang bengong nggak ngapa-ngapa, ngapain coba? Datang takziah terus bengong aja gitu, datang doang terus duduk nggak ngapa-ngapain. Lebih baik dibacakan di situ sesuatu kalimah thayyibah, itu sedekah. Semua kalimah hadisnya kan banyak tuh, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik, ucapan baik, kalimat-kalimat thayyibah termasuk kalimat zikir itu bagian pahala dannya sedekah. Maka orang zaman dulu tahlil itu isinya apa sih? La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ngapa sih ada tawasulan ila hadrati? Ini pembahasannya panjang, nanti kalau perlu satu sesi khusus saya bicarakan itu biar paham hakikatnya kayak apa. Jadi memang itu sudah bagus. Jadi itulah cara ulama kita, biar kita itu kadang-kadang nggak sempat, macam-macam nggak sempat, dibuatlah seperti itu. Jadi padahal mohon maaf ada acara misalkan lahiran, akikah, kalau secara syariat nggak ada tuh. Nanti kalau akikah harus ngapain? Kan akikah intinya kita memotong kambing. Ya udah, kalau datang terus dibagiin doang kan nggak enak tuh. Sementara doa kalimat thayyibah itu sangat bermanfaat kepada kita. Maka daripada datang doang tinggal makan doang, sebelum makan kita konsepin tahlil dulu, kita baca-baca zikir dulu. Bagus nggak begitu? Jadi zikir itu ada yang dibacanya di waktu tertentu, ada juga yang dibacanya bebas. Nah ini perlu formula yang pas biar ke masyarakat. Coba ada acara gitu, kumpul-kumpul gitu dikasih zikir, masyarakat kumpul guyup, bagus nggak? Isinya bagus, daripada ngomongin orang diisi dengan zikir. Daripada pelotot-pelototan nggak ada komunikasi, kumpul bareng-bareng sambil baca kalimat zikir. Jadi itulah konsep orang-orang tua kita zaman dulu, tujuannya bagus. Ya kalau coba intinya bagus, karena itu dianjurkan oleh Rasulullah, banyak hadisnya ini dibaca. Nah kalau orang itu kan kadang nggak sengaja, kita tuh banyak kadang-kadang nggak sadar. Kadang kalau dia gitu doang nggak terlaksana. Ya kalau ada momen-momen gitu, kumpul-kumpul kita nggak sengaja, baca rame-rame kalimat zikir. Apalagi zikir yang dibaca berjamaah itu, maka ada kaumun yatsluna ayatillah atau yadhkurunallah, bareng-bareng kumpul berzikir kepada Allah, illa hafadhumul malaikatu. Nah itu esensi dari hadis-hadis itu dipraktekkan oleh ulama-ulama kita, diformulasikan dalam bentuk kegiatan seperti itu. Jadi esensinya ini loh, makosidus syariahnya ini loh, kemudian dipraktekkan dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Kita semua agama itu, kalau mana nggak ada teman dari Rasulullah, banyak yang nggak ada. Apalagi kita hidup di zaman sekarang nggak ada. Ya semua nanti serba baru. Zaman Nabi nggak ada dipraktekkan, itulah kearifan lokal masyarakat kita. Bahkan sesuatu zaman Nabi sekarang nggak ada, dulu nggak ada ATM, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa. Nah kalau segala sesuatu yang baru ini nanti kita, dulu Nabi nggak ada, kita nggak boleh melakukan itu, ya repot, ya kan? Nah, bapak tuh nggak bisa ngapa-ngapain kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu kendaraannya kuda, Nabi nggak pernah naik Mercy, nggak pernah naik motor, nggak pernah naik mobil, ya nggak bisa, ya kan? Zaman sekarang udah beda. Jadi kalau zaman dulu harus apa-apa harus begitu, dan emangnya beda. Jadi itulah konteksnya yang harus kita pahami. Maqasidus syariahnya dalam konsep fikih, tujuan dari itu dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi itu apa? Ya kita sesuaikan dengan keadaan kita sekarang ini. Jadi begitu barangkali ya, jam lewat ya Tan. Ada yang mau ditanyakan nggak ada? Nanti Ibu yang kita bahas di lain kesempatan. Kalau perlu tadi dikir-dikir tadi. Baik, barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kekurangan di sana sini, ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.